Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin fa'allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para tuan-tuan para ulama, yang saya muliakan Bapak DLS Kisah, yang saat ini beliau dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi panjang umur di tauhidillah. Alhamdulillah yang al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbi wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya muliakan guru kita Bapak Haji Bustami, semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Para dari adalah Kiai Maulana Sidwan, ada Ustaz Saifuddin, juga para dari yang lain yang saya muliakan Ketua Majelis Duha Kabupaten Batanghari serta seluruh pengurus, yang saya muliakan imam dan seluruh pegawai masyarakat masjid Miftahlul Jannah, pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batanghari, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bermuajahah bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mohon maaf kalau saya berbicara pada pagi hari ini perkumpulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, perjalanan manusia itu berliku-liku. Ada kalanya yang mulus, ada yang setengah mulus, ada yang tersendat-sendat. Padahal tujuannya sama, bahwa kita ini hendak menghadap Allah. Misalnya ada orang mau ke Jakarta, dan ada yang naik pesawat, ada yang lebih cepat daripada yang naik mobil. Terkadang dia naik pesawat, tetapi ya transitnya di bandara
itu hampir 1 hari. Ya. Yang naik mobil perjalanannya lancar. Ya, sebab apa? Sudah melewati jalan tol. Ya, sehingga sampainya ke Jakarta lebih cepat yang pakai mobil. Jadi tidak semua mulus. Padahal tujuannya kita ini sama-sama mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga demikian. Bahkan Allah menjadikan orang miskin itu ternyata hikmahnya banyak. Pertama, orang miskin itu benar-benar butuh sama Allah. Orang kaya karena sudah banyak duit jadi kurang butuhnya sama Allah. Contohnya begini, orang kaya dikasih amalan baca Al-Fatihah 500 kali. Dengan orang miskin yang punya utang dikasih amalan baca Fatihah 500 kali. Ini kira-kira oleh orang kaya dilaksanakan. Kenapa saya laksanakan? Sudah banyak duit. Betul kan? Ini orang miskin karena kepengen utangnya lunas. Betul nggak kira-kira? Bahkan orang miskin itu nanti lebih cepat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kaya dermawan, yang miskin tetap sabar. Itu ya, orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ya memang diberi oleh Allah itu orang yang miskin, kita jangan mengeluh. Banyak hikmah di balik itu semua. Banyak hikmah di balik itu semuanya. Jadi tetaplah sabar. Kalau minta sama Allah itu rezeki yang cukup. Ya, betul kan? Rezeki yang cukup. Namanya cukup orang beli kebun sawit, kita bisa beli kebun sawit. Namanya cukup. Ya, namanya mudah-mudahan rezeki kita cukup. Amin. Amin. Ya Allah. Walaupun harga BBM melambung tinggi, kita tetap bisa. Betul kan? Harga dek sekarang mahal. Betul. Kadang-kadang yang punya mobil apa? Mobil solar itu ada. Eman-eman apa membawa pergi. Kenapa? Harga minyak melambung. Ada doa ketika diamalkan, insya Allah bisa beli. Apa doanya? Allahumma bisa beli BBM. Panjang-panjang. Jadi Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, gitu ya. Mudah-mudahan ya, insyaallah semoga kita diberi rezeki yang cukup. Amin. Allahumma. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa tahapan bahwa kita ini selalu hamba Allah. Ini dijelaskan dalam kitab Minhajul Amidi, dalam kitab-kitab tasawuf. Pertama, wafi syakin, seorang hamba itu ingin menuju kepada Allah itu dalam keraguan. Keraguan ini sumbernya dari syaitan dan hati. Ya, cuacanya kurang elok, ragu-ragu. Jadi jangan-jangan nanti belum sampai musim hujan. Orang mau berangkat ke Mesir, ya pikir ini batu bara aja, jangan-jangan kita sampai lokasi. Ragu-ragu ini sudah syaitan dan harus jelas. Kita harus bisa mengalahkan setan. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak dikalahkan sama setan? Kalau tidak mau, payung sama-sama setan itu dikalahkan. Ya, setan dikalahkan. Dan kita jangan mengatakan, hei setan, kau bengak, neraka tempatnya. Tidak demikian, melainkan Nabi mengajarkan, bacalah doa untuk berlindung dari.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Di ragu-ragu itu ya sumbernya dari syaitan. Bahkan ada orang sholat itu ragu-ragu. Allah kayak takbirnya itu nggak sah. Ulang lagi. Allah 15 menit baru jadi. Takbirnya jadi, rukunnya ragu-ragu lagi. Jadi itu harus dilawan. Ketika kita sudah mengumandangkan takbir, sudah mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, jadi nggak jadi, jadi. Kamu nggak, kita nanti dipermainkan setan. Ada orang nunggu 1 jam di kamar mandi, nggak jadi. Mau itu berdua, nggak jadi. Selesai niatnya jadi, basuh kedua tangan, ragu-ragu lagi. Al-yakin la yuzalu bisyak, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Harus yakin. Ada orang sholat ragu-ragu, ada kan? Takbirnya ragu-ragu. Bermakmum kepada orang demikian makruh hukumnya. Imamnya ragu-ragu, takbirnya nggak jadi makruh hukumnya. Kita bermakmum dengan orang demikian. Jadi harus dilawan Pak ya. Sholatnya ragu-ragu ya, wudunya ragu-ragu, harus dilawan. Sebab itu adalah syaitan yang ingin menjadikan manusia. Bahkan kadang-kadang di hati kita ini ragu. Sebenarnya Allah ini adil bukan? Ya kan? Adil bukan? Kita kok minta nyoba dan hujan, tapi kok malah hujan? Di mana Allah itu? Kadang-kadang di hati terusik kan? Bahkan kemarin ada orang tuh bilang ke saya, Bos, kemarin itu ada petani karet, dia itu maki-maki dia. Karena begitu mau berangkat, itu dalam cuaca terang, sampai lokasi kebun itu hujan. Dan saya mendengar apa yang diucapkan, hujan lagi kimak kok. Tidak sadar kan? Tidak sadar. Seharusnya alhamdulillah masih musimnya hujan. Tapi mengajarkan turunnya hujan di awal itu membawa rahmat, di mana doa kita itu dijawab oleh Allah. Maka Nabi menganjurkan, bacalah saat hujan turun, Allahumma suqya rahmatin wala suqya adzabin. Itu doa yang dibacakan Nabi. Ya Allah, hujan yang turun ini semoga menjadi hujan yang barokah. Jangan hujan yang turun ini hujan yang membawa azab. Seharian itu ya, petani karet ada itu. Karena lama nggak bisa motong, cuacanya terang, dia berangkat sampai ke kebun hujan, tidak sadar terucap di mulutnya kimak kok. Padahal Allah menurunkan hujan membawa berkah yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah. Waktu hujan kita tetap syukur, waktu tidak hujan kita bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak membaca istighfar. Ada seorang ulama ketika didatangi orang ini mengadukan penyakit macam-macam. Ada orang datang, Yai, hutang saya banyak, bagaimana biar lunas? Baca istighfar. Yai, saya sakit biar sembuh, bagaimana? Baca istighfar. Jadi setiap orang datang, jawabannya baca istighfar. Kenapa? Istighfar itu pintu rezeki satu, ya kan?
Pintu rezeki kan ada 8 dalam Quran ya, termasuk baca istighfar. Oke, kalau rezekinya tersendat-sendat, barangkali dosa-dosa kita masih banyak yang berbanyak istighfar, ya kan? Nah, ingin sembuh banyak istighfar. Mungkin kita ini banyak khilafnya. Dengan istighfar mudah-mudahan sembuh dari penyakit kita. Nah, itu banyak-banyak istighfar Pak ya. Dan kita semua bisa menjalankan. Amin. Kalau sudah misalnya Bapak kita mau pergi ke masjid ragu-ragu, tidak hujan, tidak apa-apa, kita tetap berangkat. Berarti kan sudah lepas dari keraguan. Kan itu. Tetapi wafi imtinain kita ini juga akan diuji oleh Allah. Gak mau Allah itu kita ini berbuat sesuatu kebaikan, beramal, dan Allah tidak memuji. Oh, tetap diuji. Maka orang baik itu semakin banyak ujiannya. Betul. Nabi-nabi itu kurang apa baiknya? Ujiannya banyak. Banyak ya. Nabi Yunus dakwah ratusan tahun gak punya umat, mati miskin. Kita mengadakan pengajian majelis Tuhan, banyak ini. Ya, Nabi Yunus malah dimusuhi umat. Tidak, dikejar-kejar mau dibunuh, hanya naik kapal diuji, ya kan? Diuji karena penumpangnya agak banyak, sehingga Nabi Yunus dilempar di mana? Dimakan oleh ikan, cuman nggak ditelan. Makanya selamat Nabi Yunus, ya kan? Nabi Ayub kurang apa sih? Maka orang baik itu jangan kira akan selalu diuji oleh Allah. Kadang-kadang ada, Gus, saya ini sudah rajin ngaji, tapi kenapa ya hidupku makin susah? Itu diuji oleh Allah. Kira-kira kamu ini ngajinya karena Allah atau karena ada kepentingan yang lain? Kita diuji sama Allah. Betul nggak kira-kira? Ikhlasnya orang awam, ikhlas itu kan tingkat. Saya juga termasuk orang awam Bapak Ibu. Ikhlasnya orang awam itu begini, saya hendak ngaji, saya juga punya utang, mudah-mudahan dengan berkahnya ngaji utang saya lunas. Adakah yang demikian? Jujur, ada enggak? Saya ini ikhlasnya tingkatnya orang awam, ya kan? Saya kepingin rajin jamaah biar saya masuk surga. Ada enggak? Ada enggak? Jadi ikhlasnya tingkatnya orang. Kalau tingkatan yang tertinggi, ibadah itu tidak karena surga, tapi karena Allah. Betul kira-kira? Nah itu. Kalau ikhlasnya orang awam itu seperti saya ini. Seperti saya ini. Saya mau rajin pikiran habis sholat biar masalah saya cepat selesai. Betul nggak kira-kira? Saya ibadah karena saya takut masuk neraka. Ya benar. Nah, masih alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Masih alhamdulillah. Berarti kita masih mau beribadah walaupun ada embel-embel yang lain. Itu ya. Nah ini diuji terus. Maka orang baik itu penuh ujian. Dimanapun ada sumber kebaikan, di situ ya, di situ banyak ujiannya. Masa insyaallah kadang-kadang majelis duha diuji oleh Allah. Ada yang mengatakan majelis Tuhan agak sesat. Diuji sama Allah, tapi kita semua solid, dan selalu mohon kepada Allah. Alhamdulillah istiqomah. Diuji sama Allah. Tidak ada orang hidup lagi. Orang mau naik kelas diuji nggak Pak? Kalau kita tahu-tahu naik kelas, diuji dulu kan? Diuji sama Allah. Tapi setelah diuji oleh guru akan diketahui ini dapat nilai berapa, mana yang serius, mana yang tidak serius. Jadi
Kita ini ujiannya macam-macam ya. Ujiannya macam-macam, ada yang ujiannya seperti Nabi Nuh, Kanan. Ujiannya. Ngoten. Ada lagi yang diuji istri seperti Nabi Lut, istrinya mendukung Allah LGBT. Tahu LGBT tidak? Tahu? Apa itu? LGBT itu terjadi bukan di negara Eropa, di Indonesia sudah ada itu. Bahkan berumah tangga, subhanallah. Padahal Allah sudah menciptakan perempuan, sudah jelas bisa beranak. Ini malah menjadi jalan tai. Bayangkan LGBT. Istrinya ada orang itu diuji dengan istrinya. Makanya kalau kita diuji istri itu harus sabar. Uji apa itu sabar. Kita laki-laki ditanya A, jawabannya B, selesai. Perempuan A, nanti bisa sampai Z jawabannya. Laki-laki harus sabar. Ujinya harus sabar. Ayo ya, ada lagi yang diuji harta, diuji bakat, diuji macam-macam. Makanya Nabi ngasih doa itu sesuai dengan ujian dan penyakitnya. Ada orang datang, ya Rasulullah, saya ini punya usaha, tapi saya takut bangkrut, takut disaingi orang ya Rasulullah. Rasulullah ngasih doa, ini doa supaya kamu tidak bangkrut. Sehari semalam baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Ini cocok buat para pengusaha biar gak bangkrut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Saat dikasih amal sama Rasulullah, syukran, terima kasih ya Rasulullah, sangat senang. Ini cocok untuk para pengusaha ya. Kadang-kadang kan saingan banyak lah ya, saingan banyak supaya kita nggak husnudon. Nanti kalau kita disaingi orang husnudon, itu orang kemarin baru begitu jauh, orang tadi orang pakai buyol second, kan timbul husnudon macam-macam. Tapi bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini cocok buat pengusaha. Ada orang utangnya banyak, terjual apa habis, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah utang saya banyak, berilah saya amalan supaya utang saya lunas. Rasulullah menjawab, bacalah tasbihnya malaikat 100 kali sebelum subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali sebelumnya sholat fajar, insya Allah. Jadi sahabat yang baca itu hutangnya lunas, duitnya masih sisa banyak. Alhamdulillah. Ini cocok para orang-orang yang punya utang. Kira-kira yang ada di dalam kok punya utang kira-kira? Baik, banyak. Ya, baca, tapi juga wajib bekerja. Wajib bekerja itu sebagai sarana untuk memperlancar. Ini terutama yang punya kredit dan istiqomahkan, insya Allah ada jalan Bapak Ibu. Ini langsung dari Rasulullah, sanadnya langsung dari Rasulullah. Tasbihnya malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Supaya kita ini tidak terkena sihir, tidak terkena santet. Nabi mengajarkan saat di sholat baca ayat ma'udatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca sekali boleh, 3 kali boleh. Sudah itu tiupkan ke efek-efek kita, lalu kita usapkan ke tubuh kita saat sholat. Ini ayat penangkal, karena setiap manusia itu punya penyakit ain ya. Maaf ya. Ini kalau orang ahli hikmah tahu,
Setiap kita ini punya penyakit air. Air itu penyakit bawaan. Penyakit air ini kalau benteng goib kita nggak kuat, itu kita akan tumbang. Maka ketika ada orang hasut dengan kita ini benteng goibnya nggak kuat, tumbang kita. Kalau nggak sakit, kita bagaimana? Maka disitulah pentingnya kita memperkuat batiniah kita dengan zikir. Zikir itu memperkuat batiniah kita supaya kita kuat, benteng goib kita kuat. Di setiap kita akan ada orang, misalnya bapak hasut dengan saya, hasut dengki dengan saya nggak kuat, ini tumbang saya. Ini namanya penyakit air. Nah, setiap kita menyawa ya, maka disitulah Nabi mengajarkan doa-doa. Betapa pentingnya kita berdoa dimanapun saja kita berdoa pada Allah. Begitu ya. Kalau sudah kembali lagi, sudah yakin, baru kita akan bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah itu nikmat, terasa tenang, terasa nyaman, karena sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertemu Allah, sudah terasa nikmat, nanti insya Allah akan timbul semakin bagus akhlaknya, semakin bagus perbuatannya, semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaluinya. Ya, semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita tetap bermohon kepada Allah supaya akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Penting sekali kita ini kalau berdoa jangan lupa minta husnul khotimah, karena hidup ini rahasia Allah. Bahkan orang soleh hidup di zaman Nabi Musa, doanya mandi sampai malaikat itu kagum, ya Allah, begitu dahsyatnya doa Balak, begitu berdoa langsung kabul. Tapi kenapa akhir hayatnya dalam keadaan murtad? Ya kan? Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita besok. Makanya seburuk-buruk manusia walaupun ahli maksiat, kalau kita tetap mengajak, tapi jangan lupa tetap husnuzon, bahwa mungkin dia yang lebih baik di sisi Allah daripada saya. Tidak boleh dihujat, dicaci maki, karena belum tentu ahli maksiat hari ini dia maksiat, besok bertaubat, diangkat jadi kekasihnya Allah. Banyak ada Robiatul Adawiyah, dulu kehidupannya bertobat sama Allah, diangkat jadi wali. Akhir hayat gak ada itu, kita hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan husnul khotimah, bahwa kematian itu menurut kebiasaan kita sehari-hari. Begitulah besok mati kita. Orang hari-harinya minum belum notok dan sampai akhir hayat, nanti matinya di saat-saat mabuk. Saat mabuk bahkan ada salah seorang sahabat ketika mau mati terucap, aduh kurang jauh, sampai istrinya ini bingung apa maknanya. Disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya meninggal. Nah ketika meninggal itu sebelumnya terucap, aduh kurang jauh, apa sih maknanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bersyukurlah kamu wahai istri, dan kamu punya suami yang ahli jamaah di masjid. Jadi pada waktu mau meninggal, pahala jamaah ini dinampakkan oleh Allah begitu besarnya sampai terucap, aduh kurang jauh. Maksudnya kata Rasulullah, kenapa dulu aku ditakdirkan punya rumah tidak jauh sekali sama masjid. Maka bersyukur yang rumahnya jauh dari masjid. Amin. Tapi jamaah. Kenapa makin jauh makin banyak ganjarannya? Betul? Berkahannya dihitung oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang tugasnya bawa meteran.
Pak. Gitu. Nah ini loh Pak, jadi bersyukur yang rumahnya jauh dari masjid, tapi dalam tanda kutip tetaplah jamaah ke masjid. Itu sahabat makan, aduh kurang jauh, begitu besarnya ganjaran yang diterima orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang ngaji. Jadi kita kalau ngaji, besok mau ngaji apa kok ganjarannya? Oh ya Allah, ternyata ganjaran mengaji itu banyak. Kenapa dulu waktu itu aku nggak sempat? Nggak sempat lah, baru timbul penyesalan. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya ya tetap istiqomah dimanapun saja berada. Amin. Ada di sini yang jauh dari masjid Pak ya? Masya Allah. Makanya kalau di Mekah itu Allahu Akbar, toko tutup, jamaah dulu, lebih jamaah buka lagi. Nah ya. Di Kuala Lumpur juga di kotanya Masya Allah Pak ya, tinggal di sana kebanyakan kalau sholat zuhur pokoknya tutup dulu. Padahal kalau enggak masuk itu berangkat ke masjid, masjid tutup lagi. Nilai keberkahan jamaah itu banyak. Seorang jamaah itu gini Pak, kalau sholat dewe tidak khusyuk bisa saja tidak diterima sama Allah. Tapi kalau sholat jamaah biar pun tidak khusyuk, Allah tetap menerima. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Karena tertutupi yang lain. 40 yang ikut jamaah, sekok pun tidak ada yang khusyuk. Tapi ada satu yang ikut jamaah di situ khusyuk diterima Allah. Nah, yang lain kok dapat galak Pak? Enak nggak jamaah itu? Apalagi jadi makmum, nggak pasien ikut makmum, boleh nggak? Boleh kan? Enak. Nggak fase, bacaannya pilu ikut jadi makmum, boleh nggak? Pokoknya enak jadi makmum, jadi makmum, itu ya. Nah itu ganjarannya besar Pak ya, Masya Allah. Lah yang dekat sama masjid, carilah jalan yang agak jauh. Muter-muter. Ini dalam rangka mencari kan? Muter-muter. Kalau rumah itu dekat sama itu putar dulu ya dari jalan. Nah biar jangkauannya banyak. Begitulah dulu para sahabat berlomba-lomba untuk mencari pahala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya dimaafkan. Dan tetap semangat ya, kita selalu istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.